Sempat mengidap tumor, kini kabar aktris cantik Putri Patricia dikabarkan jauh lebih baik setelah dirinya menjalani beberapa pengobatan tradisional untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang sama. Telah melewati masa-masa kritis, kini di awal tahun 2024, Putri Patricia pun nampak tampil lebih semangat dari sebelumnya. Bahkan diakuinya sejak tahun ini dimulai, aktris berusia 43 tahun itu mengaku ingin membuka lembaran baru yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lantas, pola hidup seperti apa yang saat ini diterapkan oleh Putri Patricia dalam menjalani kesehariannya? Saya itu kan orangnya sangat sehat banget dan kalau bisa tuh nggak minum chemical. Ya kan, jadi bahkan kemarin aja pas sempat berdebat nih sama dokter ongko gue. Jadi kan, nah saya tuh emang tipe, karena mungkin udah psychological saya tidak mau memasukkan apapun chemical ke dalam badan saya. Jadi mungkin itu secara nggak langsung membuat jadi pikiran tuh jadi kuat gitu kan. Karena kemarin ini pas waktu yang abis operasi kan 1x24 jam tentu kan kita dikasih drips IV infus yang isinya obat-obatan semua yang memang itu kan harus untuk mengontrol kondisi saya gitu kan. Nah tapi setelah infus itu semua dilepas, saya yang coba jalan itu, nah itu nggak ngerasa nyeri, nggak ngerasa sakit gitu. Sampai saya pada akhirnya bilang sama dokter, "Dok, gue kayaknya nggak perlu lagi nih minum obat nyeri, orang gue nggak ngerasa apa-apa kok, paling cuman kayak misalnya kayak lagi kita gerak gimana sih kayak ada luka gitu loh, terus kita mesti hati-hati gitu kan." Terus tapi si dokter bilang nggak bisa, itu mesti minum, tapi gue nggak ngerasa sakit, sempat berdebat gitu. Pada akhirnya oke, fine, nggak perlu dihabisin, berapa hari doang, oke gitu. Jadi ya karena kan dokter knows best gitu kan, guanya emang dasar kekeh bandel gitu. Jadi ya ya gitu sih. Kebetulan kan saya juga ada punya dokter pribadi kan, jadi besok, ya itu tadi baru ceritakan, besok sebenarnya ada premier kan, cuman lagi berpikir karena kalau premier itu kan pasti akan ketemu dengan banyak sekali orang, terus kondisi ini kayaknya lagi nurun lagi, takutnya ntar kan ngedrop lagi gitu. Jadi tapi udah bilang sih sama dokter gitu kan, apakah gue perlu suntik untuk booster lagi nih gitu. Jadi tapi kalau dokter pribadi sih ada yang memang dia standby gitu kalau misalnya saya anytime butuh dia gitu. Saya kan kadang-kadang suka migraine gitu kan, yang kayak ada ketusuk di satu titik gitu kan. Nah terus pas waktu itu minta tolong sama dokter Rudy, dokter tolong ini dong, migraine gue nih gak enak banget gitu kan. Terus sama dia akhirnya ditusuk lah titik-titik. Nah karena kebetulan saya lagi sakit, jadi salah satu titik yang dia tusuk itu ya di bagian yang sakit itu, terus ada titik-titik yang lain. Nah surprisingly saya kan orangnya juga skeptik banget kan, saya harus menjalani dulu, saya lihat hasilnya cocok atau tidak, bukan bagus atau tidak ya, cocok. Karena kan tiap orang beda-beda, cocok sama saya atau tidak. Nah kebetulan sama dokter Rudy ini setelah ditusuk sama dia untuk migraine saya, itu berapa lama loh saya nggak ngerasa migraine sama sekali, walaupun lagi pusing kayak apa atau mungkin cuaca lagi panas kayak apa, nggak ada sama sekali gitu. Palingan jadi setelah itu saya kayak oke, interesting ya, berarti emang pengaruh. Saya sih sebenarnya ada punya rencana dengan teman-teman dokter saya gitu kan, tapi bukan berhubungan dengan dunia entertainment. Kita tuh pengen banget buka klinik kecantikan, klinik kesehatan akupuntur gitu. Jadi kita tuh rencana pengen kayak usaha itu buka itu, jadi kayak ada klinik akupunturnya, kesehatannya, tapi ada juga tempat untuk makannya. Nah itu kita pengen banget bikin itu di tahun 2024 gitu kan. Kita lagi cari-cari investornya. Kalau ada yang mau investor boleh loh. Jadi ya itu sih, kita pengen banget itu buka di 2024 gitu kan. Karena kan dunia entertainment kan sangat naik turun banget gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa terus berandalan sama itu ya. Jadi ya saya sih pengennya di 2024 itu ada bisnis yang berhubungan dengan kesehatan juga sih ujung-ujungnya gitu. Kita sudah lama berbicara itu kan, karena kan ya sebenarnya kan ada klinik juga tapi kecantikan yang sosial yang di Balaraja itu. Nah itu kan
kita sosial sudah ada, tapi kan pingin cuan juga dong ya gitu kan. Jadi kan supaya balance gitu. Apalagi kan sekarang ini semua harga naik, pajak tinggi, dan kita kan nggak bisa bilang enggak gitu kan. Jadi ya kita pengen cari yang cuan-cuan. Nah terus kembali ke masalah yang kenapa tradisional, ya itu balik lagi, saya tuh suka yang serba natural, tradisional gitu. Nah kalau akupuntur itu kan bisa untuk bukan hanya kesehatan tapi kecantikan pun bisa gitu, untuk problem-problem itu bisa akupuntur gitu. Jadi kita mau menaikkan konsep itu gitu. Nah juga kebetulan kan yang akupuntur itu adalah dokter, dan di sini kan dokter kenalan saya itu, jadi dia dokter iya, tapi dia belajar di Cina untuk akupunturnya itu gitu. Jadi bukan cuma asal sekedar gue punya jarum gue tusuk gitu, enggak, memang dia belajar gitu. Jadi ya di sini tuh kan untuk akupuntur kayaknya masih kurang kedengeran gitu. Jadi kita mau menaikkan itu gitu. Jadi kalau bisa ya chemical ya mau nggak mau gitu kan, kalau misal memang harus terpaksa. Tapi kalau misal kita bisa maintain dengan pakai cara yang lebih natural, kenapa tidak, justru lebih bagus gitu. Terlepas dari perjuangannya untuk sembuh melawan tumor yang diidapnya, kisah asmara Putri Patricia dengan Didi Riyadi pun kembali terangkat setelah hal tersebut kembali dibahas oleh Ferdy Elemen dalam sebuah sesi wawancara di podcastnya. Mungkin banyak dari sebagian orang yang belum mengetahui tentang isu kedekatan Putri Patricia dengan Didi Riyadi yang pernah terjadi dikala keduanya masih berusia remaja. Melihat status dari Putri Patricia yang kini masih single, tak banyak dari netizen pun turut mendukung Putri untuk balikan dengan Didi Riyadi. Lantas seperti apa Putri Patricia menyikapi dukungan netizen hingga orang-orang terdekat yang menjodoh-jodohkan dirinya kembali dengan Didi Riyadi? Dan bagaimana pula sudut pandang Putri dalam mencari pasangan hidup di tengah umurnya yang sudah tak muda lagi? Perawan tua gitu kan. Jadi cuman gara-gara omongan orang saya jadi terpaksa untuk mengikuti tuntutan masyarakat atau lingkungan sekitar, tapi saya tidak ikhlas dan terpaksa pada akhirnya ujung-ujungnya berpisah atau saya stres. Terus orang-orang sekitar yang mengharuskan saya menjalankan tuntutan itu, apakah mereka akan membantu saya? Kan belum tentu. Jadi buat apa saya membuat orang happy kalau saya tidak happy gitu. Jadi ya saya happy dengan hidup saya. Jadi jangan sampai berpikir saya perawan tua, whatever, itu kan pendapat Anda. Tapi kan yang tahu hidup saya ya kan. Kalau saya happy, kenapa lu pusing hidup gue? Nama orang tua pasti ada ya gitu. Cuman karena mereka melihat saya happy dan saya memang ya karena saya kerja dari kecil ya, jadi saya udah very independent, dan mereka melihat saya happy. Dan juga mereka tahu pernah waktu itu ada beberapa kali pasangan saya yang membuat saya tidak happy. Ya udah ujung-ujungnya mereka kan pada bilang, ya udah kamu kan sudah dewasa, kamu tahu hidup kamu sendiri, resikonya, konsekuensinya ya kamu jalanin gitu. Kalau kamu merasa yakin dengan apa yang kamu jalanin, silakan gitu. Jadi mereka memang membebaskan saya gitu. Untungnya karena kan ya mereka tahu lah gue bukan tipe orang yang bisa dipaksa gitu. Lo gak akan pernah bisa maksa gue karena yang ngejalanin hidup gue tuh gue. Banyak orang yang gini, yang mereka pada waktu mereka masih pacaran ibarat kata, atau mereka bersama tanpa ada ikatan surat atau cincin di tangan, itu malah justru mereka lebih bisa tenang, damai selama bertahun-tahun. Tapi once mereka menikah, mereka tangan-tangan itu kertas dan mereka tautkan itu cincin, nggak lama mereka berpisah. Banyak sekali cerita seperti itu, dan saya yakin Anda juga pasti pernah mendengar gitu kan. Jadi kenapa kalau misalnya ditanyakan untuk masalah pasangan harus sih ujung-ujungnya nikah? Jalanin aja udahlah dulu gitu kan, tanpa harus berpikir gue pokoknya harus nikah gara-gara nggak usah, santai aja. Karena memang gini, ada tipe-tipe orang yang memang mereka ambisius, yang mereka bisa memasang target dan mereka bisa mendapatkan target itu. Tapi gue memang tipe orangnya yang woles, ya lihat aja muke gue aja nggak, gue maksudnya kayak apa ya, hidup tuh gak usah dibawa ribet gitu kan. Maksudnya kayak hidup itu udah susah, dan semakin susah ada hal-hal penting yang lebih penting untuk kita pikirkan. Salah satunya adalah bagaimana caranya orang tua saya tinggal satu, gimana caranya gue bisa membuat emak gue seneng, happy gitu kan. Terus ada juga untuk masalah kesehatan, kayak kemarin masalah pandemi, pas waktu masanya pandemi, once kita sakit itu
hidup jadi susah, biaya yang keluar banyak banget, keluarga sekitar juga jadi susah gitu kan. Jadi ngapain kita mikirin untuk masalah pasangan kalau misalnya masih ada hal yang lain yang lebih penting yang harus kita pikirkan gitu. Jadi udah deh nggak usah ribet lah gitu. Hidup udah makin susah, buat happy aja. Gue happy ya udah gitu kan. Gue happy muka jadi muda. Jalan hidup sudah ditentukan sama Tuhan. Nggak perlu paksakan sesuatu, karena sesuatu yang kita paksakan kalau itu bukan jalan dari Tuhan pasti ujung-ujungnya akan berantakan. Betul atau tidak? Silakan Anda jawab sendiri. Anda yang tahu jawabannya.